warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Yusa Fitri, saya Sulistia Salinata, saya Mutiara Ini, saya Warnita Nesya Aprilia, saya Kristina Mita. Kami ingin mewawancarai pedagang Simplisia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Yusa Fitri sedang melakukan wawancara untuk keperluan akademik mengenai Simplisia pada pedagang obat tradisional. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui proses pencarian bahan hingga penjualan. Semua informasi hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya? Kalau boleh tahu Bu, sejak kapan Ibu mulai berjualan Simplisia ini? Kalau kita mulai pas berjalan viral. Kalau kita jualan ya mulai tahun 2018. Yang viral, kalau kita mengenal akal ya sejak mulai kecil lah dengan karena dulu itu orang tua saya kan sering juga ngobat-ngobat orang yang misalnya orang kena kanker, bisa payudara lah misalnya. Kadang orang minta tolong carikan bahan. Bahan Simplisia ini dari mana? Kalau kita dulu cari sendiri awalnya, kita nggak menerima pasokan waktu dulu, waktu anak saya masih belum bekerja ya. Makanya kita memiliki IG-nya Bajaka Official Campaign. Kalau di Google, kalau klik Bajaka itu langsung kelihatan. Nah, kita Kalau boleh tahu Bu, setelah bahannya ini diperoleh, proses apa saja yang dilakukan sebelum dijual? itu biasanya kita bahan ini kan kita nyari dari hutan, jadi kita cuci dulu. Nah, cuci dulu, terus baru dipotong atau dirakit, dibersihkan, misalnya sedangkan dibuang kulitnya dulu. Nah, dibuang kulitnya, baru kita potong-potong, baru kita ini racik belah, baru dijemur. Kalau menjemurnya itu misalnya hari ini kayak gini bisa 1 minggu baru bagus dia. Oh, nggak pakai alat Bu, langsung kayak kena Dari matahari. sinar matahari aja semuanya. Iya. Penjamuran. Iya. Karena kita nggak memiliki tempat, itu masalahnya. Kalau punya tempat ya bagus juga, misalnya kita ada di bawah terik matahari seperti ini kan bisa. Karena kalau kita nggak jemur dia nanti bisa berjamur, itu masalahnya. Iya, nggak tahan lama ya. Ya nggak tahan lama. Kalau udah dijemur atau dikeringkan dia bisa bertahan 2 bulan, 3 bulan. Biasanya Bu, kalau mataharinya terik sekali tuh bisa berapa jam penjemurannya? Ya, bisa lama juga deh, minimal 4 hari dia. Lama juga. Iya, baru bagus itu 4 hari baru benar-benar kering. Karena kalau nggak benar-benar kering dia itu bisa berjamur. Apalagi kalau bawangnya bisa hijau dia dalamnya. Ya itu Bu, pengolahan untuk setiap jenis Simplisia ini berbeda-beda ya Bu? Berbeda-beda. Misalnya untuk obat amandel ini bahannya, untuk liver ini bahannya, ya tematisnya beda-beda. Ya sama. Akarnya juga beda. Untuk setiap penyakit itu berbeda-beda ya Bu? Iya. Lalu Bu, pernah mengalami nggak kegagalan dalam proses pengeringan Bu? Ya baratnya kendalanya ya tergantung sinar matahari. Kalau hari ini bisa juga gagal. Kadang cuman kalau kita nggak jemur itu jangan langsung simpan di karung, biar aja di tempat terbuka. Oh, biar di ruangan. Iya, jadi bisa di kayak kena angin. Berarti nggak ditutupin pakai kain? Enggak, jangan. Dibiarkan terbuka Ya, aja? biarkan terbuka. Bagaimana cara Ibu menyimpan Simplisia setelah dikeringkan Bu? Kayak habis dijemur kan? Simpan di tempat khusus biasa. Misalnya ada gudang. Kalau kan biasa kalau dijemur itu kita simpan di tempat yang kosong seperti gudang. Jadi simpannya di tempat terbuka.
Kalau untuk Mbak Sintesia yang khusus itu ada tempat khusus kan? Biasanya kemasannya masing-masing ya. Misalnya buat yang kan untuk liter, liter sendiri, kan untuk obat sakit pinggang sendiri juga. Kayak kemasan itu sendiri-sendiri ini untuk diabetes. Nggak boleh dicampur-campur gitu ya? Kalau mau dicampur boleh, cuma tergantung racikannya. Kalau ini untuk asam lambung. Kalau cara kita meracik itu kan supaya orang tidak mabuk itu harus tahu apa yang bahannya harus dicampur. Kalau nggak tahu bahannya ya nanti bisa pusing, mabuk orang minumnya. Karena yang bisa ini orang yang berpengalaman. Kita campurnya seperti ini. Nah, ini kan udah ada bahan campuran, ada bawang layaknya. Kalau ini yang komplit, misalnya orang stroke, saraf kardiotik, misalnya orang rematik, asam urat juga bisa, gula darah tinggi. Di antara semua Sintesia yang ibu jual ini, yang mana yang paling diminati orang atau yang paling banyak dibeli? Kalau di tempat kita semuanya sih, dari minyak, teh, pokoknya apa yang kita racik di sini semua diminati. Di antara semuanya ini, yang mana yang paling lama keringnya antara semua? Kalau yang paling lama biasa bejakah. Dan bejakah ini kan termasuk apa tebal potongannya. Kalau misalkan nih, kan semua Sintesia Bejakah bawang yang harus dijaga kualitasnya. yang kalau misalkan untuk menentukan semua harga Sintesia ini, bagaimana caranya Bu? Nah, kalau kita untuk menentukan, kita melihat dari cara pemakai. Nah, misalnya biasa kalau dia cocok, dia nggak akan berpaling. Walaupun kita nggak buka, biasa ditelepon. Kalau misalkan nih Bu, kan genre semua Sintesia ini kan beda-beda kan tempatnya. Untuk bertahannya itu berapa lama misalkan nih? Berapa lama? Kalau ini nggak pernah dia, asal jangan berbubuk atau berjamur. Selama masih utuh. Ya, 5 bulan nggak apa-apa ini disimpan. Misalkan, biasanya kan ada yang nanya saran buat pembeli-pembeli. Saran ibu kayak buat pembeli Sintesia ibu. Nah, itu contohnya. Kalau adek kan biasa, ada orang biasa loh, Bu, saya kena benjolan. Nah, terus resep itu kita udah ramu, kita racik, oh kamu cocoknya kayak ini. Nah, terus kalau dia beli lagi, kita tanya, adek gimana, cocok apa enggak pakai ramuan yang itu? Nah, terus dia bilang, Ibu, alhamdulillah saya cocok. Nah, saya mau beli lagi, kayak gitu. Jadi dari situ kita tahu kualitasnya, oh ini bagus, karena ada udah terbukti. Apa harapan ibu terhadap usaha Sintesia ke depannya? Ya, terus bertambah maju, bertambah diminati dan dikenal oleh kalangan masyarakat, baik di sekitar Palangkaraya maupun luar daerah. Itu dan kita juga harap siapa adik-adik kan bisa membantu promo keluar daerah. Karena kendalanya ibu ini nggak bisa kayak orang online, nah kurang paham yang masalahnya Shopee apa gitu, nggak bisa. Jadi kita melayani pengunjung yang pernah berkunjung ke sini aja. Kendala apa yang paling besar dalam usaha penjualan Sintesia? Kendalanya kadang kita itu kayak memiliki persaingan lah. Kan di sini semua orang menjual herbal loh. Kadang kita jual mahal, ada yang jual mahal. Itu masalah kendalanya. Bagaimana cara mengatasi standar kualitas Sintesia yang baik? Cara mengatasinya itu kita kan melihat misalnya peminatnya bertambah banyak, kayak gitu. Berarti kualitasnya itu berarti baik produk yang kita jual, kayak gitu. Nah, kalau di tempat kita ya
karena ini saya lihat hari-hari pesanan orang itu selalu ada. Kadang saya sekolahan aja yang melayani. Kadang saya ibu, saya mau pesan ini, tempat ini. Kadang saya lupa oleh saking banyak pelanggan. Apa ya ini tadi? Di telepon, Bu, pesanan saya sudah dikirim. Aduh, saya lupa itu lagi. Karena saya juga kini sambil kerja, kami jadi pengaruhnya fokusnya kerja. Kadang orang nelpon, oh ya nanti tunggu jam saya kerja selesai, nah baru kita kirim, kita pesan. Dari mana Ibu memperoleh pengetahuan tentang Sintesia? Itu dari orang tua, nenek lah hitungannya. Oleh kita ini kan dari turun menurun. Nah, kalau memiliki yang pengalaman itu kan kami ini misalnya 7 saudara. Cuma yang besarnya cuma saya aja. Makanya bingung nenek saya kok. Yang lain-lain aja nggak ada. Nah, cuman aku aja yang paling bisa. Dan kedua, ibu saya. Nah, jadi kayaknya menurun dari ibu ke saya. Kadang kita kan misalnya kita nggak tahu akar ini, kita ada contohnya kadang lo orang ibu saya pesan ini, nah akar ini. Jadi kita bawa contohnya, kita nanya ke ibu, ibu tahu nggak akar ini? Nah, oh ini akar ini kata ibunya. Kado semuanya. Udah. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga usaha Ibu semakin lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.